Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Ini narasumber saya Ahmad Yani, Doktor SHMH, Ketum Masyum. Mantap. Tim Nas dari kelompok Paslon Amin. Nomor satu. Yang kedua Dr. Herman Kadir, caleg dari Partai Umat. Mantap. Tapi di luar semua itu yang paling penting beliau berdua dulu bantuin saya waktu kasus pembuangan anak. Ya juga dong. Oh iya, Pak. Hampir lupa. Jujur. Bukan di masalah indeks demokrasi orang ditangkap ya. Bisa berpendapat ya. Oke, kali ini kita mau bicara bebas pendapat, bicara yang kebablasan, yaitu si Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, tim dari Paslon nomor 2 yang viral kemarin. Dia mengatakan bahwa karena saking cintanya kepada Pak Prabowo Subianto, sampai abis walap dolin pun nggak mau ngomong amin, diem aja. Lalu saking cintanya lagi waktu tahiyat bukannya begini tapi begini. Ini sebuah kenistaan yang luar biasa besar. Saya kira ini penistaan agama. Ya, penistaan agama ini para praktisi hukum bisa kita mintai komentarnya, bukan cuma sekadar mereka si Julah ngapain tapi kita apain. Yang pertama, Bang Yani, kita singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Ya, yang pertama saya kira inilah menurut saya kalau kita terlalu membuta, terlalu dengan seseorang itu kena pembelaan yang tanpa nalar, ya kan? tanpa nalar, ya, dan lain sebagainya, sehingga kita terkesan menjadi mengkultuskan. Gitu. Dan kalau mengkultuskan dalam hal-hal yang bersifat mungkin sosial, orang masih bisa memahami. Tapi kalau dalam hal-hal yang berhubungan dengan persoalan-persoalan akidah, apalagi menyangkut masalah ibadah khusus, sholat itu kan ibadah khusus ya. Ibadah khusus yang punya aturan rukun dan syarat untuk orang itu sah atau tidak sahnya sholat itu, maka itu menjadi persoalan serius. Yaitu kedua, juga amalan-amalan yang paling utama dari Islam itu, yang lainnya belum diperiksa kecuali amalan sholat itu. Jadi sholat itu betul-betul menjadi tiangnya agama, pondasinya agama. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak bisa, ya kan, apakah ini bercandaan, apakah ini menunjukkan kecintaan terhadap apa yang kita idolakan. Menurut saya ini adalah tidak bisa dalam koridor, dalam spektrum itu. Kang Edi, ini menurut saya ini ya sebaiknya memang ini sahabat kita ini, Bang Zulhas ini, ya segera, ya kan, menurut saya minta maaf saja lah, ya, minta maaf bahwa dia slip dekong, ya kan, slip lidah, salah ngomong, minta maaf, dan dia kunjungin saja MUI, karena MUI kan sudah mengeluarkan pernyataan, Kiai Muhyiddin Junaidi keras, pernyataan keras. Dan dia mengeluarkan pernyataan, kalau nggak dia akan berdampak kepada dia dan kepada partainya dan paslon yang didukungnya seperti itu. Dan kita harus sudahi juga ini, setiap persoalan pemilu ini selalu jadi agama, ya kan, menjadi persoalan gitu loh. Dulu kan seolah-olah anti politik identitas, sekarang kok dia mengeksploitasi. Ini yang menurut saya inilah yang mengeksploitasi identitas keagamaan, bukan politik identitas, tapi mengeksploitasi politik keagamaan atau identitas keagamaan dalam rangka elektoral. Jadi tidak sesungguhnya ini menegakkan politik identitas, karena politik identitas kayak Mas Umi jelas-jelas politiknya politik identitas, tapi tidak mengeksploitasi nilai-nilai agama dalam kepentingan elektoral. Jadi menurut saya ini harus segera, ya kan, Pak Zul terbuka, karena itu disampaikan juga terbuka di acara Asosiasi Pedagang Pasar ya. Dan dia bicara sebagai Menteri Perdagangan. Nah, apalagi dia bicara tidak ada konteksnya lagi ya. Saya sudah nonton, ya kan, saya sudah nonton seperti itu, dan itu dia juga harus membuktikan yang mana yang dia sebutkan seperti itu, di mana banyak. Jangan sampai insinuasi ya, insinuasi terhadap sesuatu karena dia ingin betul-betul memberikan legitimasi bahwa pasangan calon yang didukung itu luar biasa. Jangan-jangan nggak ada, kalau nggak ada kan bisa masuk kategori berita bohong. Berita bohong. Nah gitu.
Sudah pasal 14 ayat 1. Oke. Jangan pakai dia aja. Buat kan karena bahasa berkelebihan kan. Berlebihan. Waktu itu kan kita jangan berita berlebihan. Kan bukan hanya bohong. Kalau berita berkelebihan itu bisa masuk. Oke. Bang Herman Kadir, tadi Bang Yani menyebut ada semangat kultus individu yang berlebihan. Ya. Kultus individu udah berlebihan, ini pakai berlebihan pula. Teman kita Adi Mas Ardi malah sudah menyebut dalam podcast saya berhala Prabowo. Bang, ini gimana Bang dalam kaitan dua hal ya? Tadi pelanggaran undang-undang pemilu dan pelecehan agama Islam. Silakan Bang. Jadi kalau saya lihat dalam teori tauhid, dia ini termasuk orang yang telah melakukan perbuatan syirik, syirik yang nyata dan jelas dan paling atas. Jadi dia mengilahkan Prabowo itu seperti Allah. Ini udah tahap. Jadi dia masuk kategori syirik. Nah yang kedua termasuk kategori juga orang munafikun. Artinya kalau dia nggak tobat, orang munafik itu di dalam Al-Quran diancam dan dibakar dalam kerak neraka yang paling dalam. Dasar neraka itu. Ini masuk kategori munafik. Kalau dia tidak tobat, dia akan dibakar itu. Nah yang ketiga, ini sudah masuk unsur delik. Artinya delik umum atau aduan? Delik umum ini. Ini udah jelas tanpa aduan, kepolisian harus menindak. Artinya sama aja kayak kasus Ahok, kasus yang lain. Ya, ini gak main-main ini. Penyidik harus segera mengambil tindakan hukum terhadap dia. Ini jelas pelanggaran hukum agama. Dia sudah melecehkan agama, ya sudah jelas itu. Dan undang-undangnya sudah diatur. Orang yang melecehkan agama ini ancaman pidananya nggak main. Pasal 156A, KP itu udah 6 tahun ya. 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. Kalau undang-undang PP nomor 1 tahun 46 kena juga ini. Kena juga. Lebih tinggi lagi 10 tahun. Ya, ancaman 10 tahun. Artinya kalau saya dengan ucapan 10 tahun itu bisa ditahan ya? Ditahan, harus segera ditahan dulu. Artinya kalau Ahmad Yani kan suruh maaf-maafan enggak. Tetap harus diambil tindakan hukum. Baik, kalau agama udah jelas. Dia termasuk golongan orang yang musyrik, termasuk orang munafik. Harus taubat ya? Harus taubat nasuha. Kalau dia tidak ada nasuha, akan diazab sama Allah di akhirat nanti dengan neraka yang paling dahsyat. Jadi itu. Kalau hukum pidananya udah jelas lah, udahlah pelecehan agama, menghina agama ini masuk KUHP-nya. Yang sudah saya bilang tadi ya, udah KUHP masuk, undang-undang nomor 1 tahun 46 juga masuk, udah masuk. Kalau PN kan udah lagi 10 tahun. 10 tahun kemarin. Sip, di ujung ada Bang Didi Purwanto. Ini tim lawyer saya juga waktu kasus buang anak. Bang Juju, ini ada desakan dari Bang Kadir tadi, Herman Kadir, bahwa polisi harus segera mengambil tindakan tegas, ya, tanpa, karena kan deliknya juga umum, tanpa ada aduan pun harus sudah mulai, ya kan? Tapi dengan pengalaman Bang Juju mendampingi begitu banyak ulama dan aktivis, ya, apakah harapan-harapan Bang Herman Kadir kira-kira bisa dipilih oleh polisi nggak? Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, di mana sudah jelas-jelas seorang Zulkifli Hasan yang sekaligus adalah pejabat negara dan sekaligus pemimpin partai politik, tidak ada lagi membedakan diskriminasi hukum di antara kita, di antara mereka, ya. Jadi kalau pengalaman kami bersama Bang Yani, bersama Bang Herman Kadir begitu ya, mendampingi para tokoh-tokoh, baik ulama kita, aktivis muslim, masuk Pak Edi Mulyadi juga, masuk Habib Rizik Syihab begitu, masuk rekan Munarman, semua dihukum tanpa suatu kesalahan yang pasti, kesalahan yang jelas apa yang diperbuatnya sama, ya, dengan ucapan satu kata, oh saya baik-baik saja dihukum, baik. Apalagi ini jelas-jelas dikatakan saya dengan pasal 156A KUHP itu jelas-jelas ada unsur yang nyata-nyata penghinaan kepada agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk di negara kita ini, 80% lebih, gitu. Oleh karenanya sudah nyata-nyata
sudah jelas bahwa unsur kesalahan itu karena tadi sebelum dijelaskan saya bahwa ini merupakan pidana umum. Jadi tidak perlu lagi nunggu lagi penyidik atau pihak polisian, langsung tangkap saja. Kami periksa. Jadi semua itu hukum diterapkan sama kepada siapapun. Equality before the law aja harus diterapkan. Jangan tajam ke golongan kanan yang 2-3 tahun terakhir itu ada kepada ulama, kepada aktivis muslim, itu saja. Itu yang kami alami. Jadi ini bukan cuma wacana, omong kosong. Ini fakta, Bang Edi. Jadi sekali lagi kami berharap agar Saudara Zulkifli Hasan segera diproses, dipanggil dan di BAP. Begitu harapan kami. Oke. Ini ada informasi. Ya. Informasi dari Ketua Umum Perhimpunan Advokat Muslim Indonesia. Ya. Siapa namanya? Namanya Profesor Dr. Suhaidar SH LLM. Ya. Jam 5 sore tadi dia sudah melaporkan Zulkifli ke Mabes Polri. Oke. Ini tadi buat Bang Yani ya. Ini kan beliau ini kan alirannya beda nih, airnya soft. Walaupun Bang Herman enggak setuju, enak aja maaf. Bang, saya nggak tahu apakah abang berpikir soft gitu, apakah karena tadi perlu kita dampingin. sebentar. Equality before the law tadi kan bahwa semua itu setara di mata hukum. Tapi kan prakteknya setara di mata hukum, tapi tidak setara di mata penegakan hukum. Nah ini gimana ya? Apa setelah itu masih skeptis dan pesimis? Jadi gini, yang pertama tentunya secara subjek dan objek ya. Subjek ini ya kalau memang tadi berdasarkan informasi Bang Herman Kadir sudah ada pihak yang melaporkan seperti itu. Saya kira tugas berikutnya ada di aparat penegak hukum, segera menindaklanjuti. Terus yang kedua, ya, secara segi kemanusiaan, secara manusia, supaya tadi apa yang dikemukakan oleh Bang saya tetap bahwa Bang Zul itu atau Saudara Zulkifli Hasan itu kan sahabat saya juga. Ya. Kami bahkan satu miskin itu seperti itu. Tetangga rumah ya segera lah tetangga rumahnya kan. Tapi kan kita kan kalau menegakkan hukum itu andai Fatimah mencuri kan tetap pokok hukum tetap hukum. Tapi dia sebagai itu ada, saya kira harus segera mungkin. Saya belum dengar ya pernyataan resmi setelah kemarin itu Zul itu membuat press conference, dia membuat pernyataan permohonan maaf. Itu kan harus dilakukan dong. Bang Edi aja buat pernyataan mohon maaf walaupun tidak kita pahami tidak salah ya kan, tapi buat pernyataan permohonan maaf. Datanglah ke lembaga-lembaga keagamaan ya, terus di Muhammadiyah, NU, dia belum kan ya, seperti itu. Nah, proses penegakan hukum ya proses lain lagi seperti itu kan berjalan seperti itu. Saya nggak tahu kalau proses ini itu. Jadi proses penegakan hukum silakan saja berjalan, apalagi sudah ada yang melapor, itu silakan berjalan. Tapi dia sendiri tadi ada kata sebagai seorang muslim, ya kalau salah kita tobat, minta maaf. Itu hal yang simpel. Minta maaf lah salah saya, dan saya tidak akan mengulangi lagi lah. Saya tidak akan lagi mengkultuskan itu bahaya. Memberhalakan. Ya, bahayanya kalau membela membuta. Atau membela sesuatu itu ada ketakutan. Nah, ini sudah ada klarifikasi dari ketua fraksi PAN namanya Saudara Yusuf Daulah. Cuman makin membenarkan. Kalimatnya gimana? Dia bilang Jul tuh udah sholat di mana-mana. Nggak ada orang mengambil katanya. Blunder kedua. Udah, yang kedua. Nama-nambah nih. Ini memang benar itu katanya. Waduh, artinya fraksi PAN sini menantang. Setuju kali. Artinya dia merasa tidak bersalah. Dan menantang. Oke, kita akan lawan ini. Kita akan kerahkan tim pembela akidah Islam akan berjuang, tim advokat Muslim Indonesia juga akan berjuang untuk melaporkan Saudara Zulkifli Hasan ini. Di kami juga. Tenang aja, kita akan lawan ini. Kalau dia sudah menyatakan gitu, berarti menyatakan perang terhadap umat Islam. Ini menarik ketika Bang Yani masih berhusnuzon, ya, berbaik sangka kepada Zul dan memberikan syarat-syarat udahlah minta maaf bla 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 bla. Ternyata fraksi PAN ini seperti menyiramkan bensin ke api.
semakin membara. Saya dalam podcast saya 2 kali bilang tadi siang, tadi pagi bahwa saya bilang sebodoh-bodohnya orang Islam, selemah-lemahnya iman orang Islam nggak mungkin akan menggadaikan sholatnya demi Presiden pun nggak berani nih ngomong ini. Oke, sekarang Bang Juju sebagai penutup barangkali, Bang, kira-kira dampaknya apa nih buat elektabilitas PAN dan Prabowo yang diusung? Menarik ini. Tentu seyogianya sebagai umat Muslim di Indonesia yang mayoritas ini setidaknya ada dampak itu. Apalagi Partai PAN juga mendeklarasikan diri sebagai partainya ini juga yang membela atau membawa kepentingan umat, gitu ya. Seperti itu kan. Jargonnya kan seperti itu. Kepentingan umat ini maksudnya? Umat PAN, bukan umat yang sebelah. Ya seperti itu. Ini veteran PAN semua. Umatnya Prabowo itu mah. Oke, lanjut. Jadi seperti itu. Paling tidak kami yakin bahwa ini akan berdampak negatif pada umat Muslim secara keseluruhan, tidak-tidaknya dengan pernyataan yang kata sikap yang kekeh dari seorang Zulkifli Hasan sampai saat ini belum juga memohon maaf, apalagi juga dari fraksi PAN juga belum atau tidak menyatakan penyesalannya seperti itu. Maka kami yakin kami akan lawan kalau seandainya mereka juga menyatakan atau katakanlah sudah jelas-jelas secara normatif mereka melanggar hukum seperti itu. Dan jadi saya tanya ke beliau tadi karena di sini sudah banyak penonton saya kasih komentar itu tenggelamkan partai penista agama. Lawan ya. Oke, sebagai penutup Bang Herman tadi, Bang Herman timnya akan melaporkan. Kira-kira kapan? Harus segera ini. Ya ini karena sudah ada statement dari fraksi PAN. Artinya ini nggak main-main. Partainya sendiri membela kelakuan ketua umumnya. Artinya dia menentang umat Islam. Maka kami dari tim pembela akidah Islam, saya ketuanya, dan tim Advokasi Muslimin Indonesia, Muslimin ada, dan anggotanya sudah ribuan juga, ya akan segera melaporkan Julhas. Nah ini sudah dilaporkan tadi. Tim advokasi Muslim sudah melaporkan ke Mabes Polri. Besok tim pembela akidah Islam kita laporkan lagi. Besok lah usaha. Kita akan laporkan ini. Oke, setelah sekalian ini udah buat maghrib juga ya. Jadi menurut saya ini bagus sekali. Jadi ibaratnya kita harus gulirkan nih kalau setuju. Saya kira ini sangat serius. Ahok jilid 2 ini. Iya. Wah, yang dilakukan Sinjol ini lebih parah daripada Ahok. Lebih parah Ya, setuju ya? Lebih parah dari Ahok ini. Oke, silakan komentar. Ampun. Tetangganya repot. Ayo. Oke, gini. Kalau kita benar-benar bermanfaat dan kalau ini bermanfaat tolong di-share ke teman-teman yang lainnya supaya menjangkau lebih banyak orang ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samsul.